Sudah kelihatan semuanya ya untuk PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan teman-teman suaranya di-mute dulu agar penjelasan saya tidak terpotong nantinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan langsung menjelaskan terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang berjudul tentang anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Dalam hal ini tentunya terkait dengan akuntansi manajemen perusahaan ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu perbedaan antara 3 unsur tadi ya. Jadi pengertiannya apa sih terkait dengan anggaran, perencanaan, dan juga pengendalian. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan pengertian anggaran. Jadi anggaran itu sendiri merupakan ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau kedua-duanya. Jadi tentunya kalau perusahaan akan melaksanakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan di produksi, penjualan, pengadaan bahan, dan lain-lain, tentunya harus mencatatkan dan membuat yang namanya si anggaran ini. Makanya di sini dibilang bahwa anggaran itu adalah ekspresi kuantitatif. Jadi kalau kita dihadapkan dengan hal yang kuantitatif, pasti ada yang namanya angka gitu ya. Itu kenapa di sini juga dijelaskan terkait dengan keuangannya atau keduanya. Jadi ada satuan fisiknya, ada juga keuangannya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Tentunya sebelum melakukan kegiatan, kita harus punya perencanaan terkait dengan apapun gitu ya, tidak hanya dalam bentuk anggaran atau budgeting, tapi juga hal-hal yang nanti setelah step ini step apa ya gitu ya. Kita harus tahu step-stepnya apa saja yang akan kita lakukan, dan nanti akhirnya itu tujuannya itu seperti apa sih, sehingga kita nanti tahu ketika kegiatan yang kita lakukan itu selesai, kita tahu bahwa sudah mencapai goals yang kita rencanakan atau belum. Atau ketika di tengah jalan ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan rencana kita harus melakukan apa, kita itu juga harus mengetahuinya gitu ya. Sehingga sering disebutkan gitu ya, bahwa dalam manajemen itu kita tidak boleh hanya melakukan satu perencanaan, atau planning itu nggak boleh hanya satu. Itu kenapa kita sering bilang bahwa orang manajemen itu harus punya plan A, B, C, D gitu ya. Ketika plan A di tengah jalan tidak sesuai rencana, maka bisa kita lanjutkan dengan plan B dan seterusnya. Kemudian pengendalian di sini terkait dengan proses mendapatkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan juga melakukan koreksi apabila kinerja sesungguhnya menyimpang dari rencana. Kita tadi sudah melakukan penganggaran, kemudian perencanaan, tentunya kita harus adanya pengendalian di tengah-tengah kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Karena ketika di tengah jalan ternyata tidak inline dengan rencana kita gitu ya, tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita tuliskan, tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita rancang, maka itu sudah menyimpang dari jalur gitu ya. Kita harus meluruskan kembali agar sesuai dengan rencana kita, agar tujuan kita juga tercapai. Nah, pengendalian ini juga penting dilakukan dalam perusahaan. Jadi, ketiga unsur ini sangat berkesinambungan ya, dan sangat berhubungan, dan semuanya harus ada gitu ya. Itu kenapa orang manajemen sering menyebut bahwa kita itu harus melakukan POAC gitu ya, planning, organizing, POA, actuating, dan terakhir adalah controlling. Jadi pengendalian ini sangat penting dilakukan supaya kita tidak melenceng kemana-mana, harus sesuai jalur, dan agar tujuan kita lebih mudah untuk tercapai, seperti itu. Selanjutnya, karena fokus kita sebetulnya memang anggaran gitu ya, jadi untuk perencanaan dan pengendalian harus ada di dalam ketika kita membuat anggaran, ketika kita merencanakan anggaran dan melaksanakan anggaran ini gitu ya. Jadi memang sudah menjadi satu kesatuan, namun yang lebih khusus gitu ya, yang lebih kita fokuskan hari ini adalah
terkait dengan anggaran itu sendiri. Jadi kita mempelajari juga terkait dengan jenis-jenis anggaran. Jadi anggaran itu nanti kita pelajari gitu ya. Sangat banyak sekali jenis anggaran itu. Mungkin tidak semua perusahaan menggunakan semua anggaran yang akan kita bahas hari ini, cuman pastinya anggaran-anggaran yang kita bahas ada dalam perusahaan-perusahaan, ada atau diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan. Nah, di sini ada jenis anggaran gitu ya, yang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anggaran induk. Anggaran induk itu apa gitu ya? Sebuah rencana keuangan yang komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Jadi anggaran induk ini macam-macam gitu ya, terdiri atas berbagai anggaran dari departemen dan juga aktivitas. Nah, anggaran induk ini dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran keuangan. Jadi anggaran induk ini yang indukannya, jadi skup besarnya terkait dengan anggaran yang dibuat oleh perusahaan dan memuat rencana keuangan selama 1 tahun. Namanya juga anggaran induk gitu ya. Nanti akan dijabarkan lagi kepada anggaran-anggaran yang lebih kecil karena anggaran induk ini mencakup gitu ya, rencana keuangan selama 1 tahun. Nah, karena terdiri dari anggaran operasional dan keuangan, kita juga harus tahu apakah itu yang namanya anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Jadi untuk anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Jadi terkait dengan anggaran operasional adalah anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang mencakup kegiatan penjualan, kegiatan produksi, yang kegiatan-kegiatan itu gitu ya, ditujukan dalam rangka memperoleh keuntungan perusahaan. Tentunya penjualan kan nanti akan goals-nya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang. Produksi juga seperti itu, perusahaan memproduksi barang agar mendapatkan keuntungan dari penjualan nantinya ketika barang-barang itu dijual. Kemudian yang selanjutnya anggaran keuangan ini meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Contohnya adalah di neraca. Jadi untuk anggaran keuangan ini terkait dengan anggaran yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk neraca. Di dalamnya ada terkait dengan kas gitu ya, kas masuk maupun keluar, terdiri dari aktiva, pasiva, dan juga modal, dan lain-lain. Sehingga perusahaan nanti akan dengan mudah menghitung bagaimana sih, atau mengetahui bagaimana sih posisi keuangan perusahaan. Apakah terlalu banyak pengeluarannya, apakah terlalu banyak utangnya, gitu ya, apakah kurang modalnya, dan lain-lain. Selanjutnya ini juga masih ada anggaran berkelanjutan dan anggaran yang selalu diperbaharui ya. Jadi kedua anggaran ini saling berhubungan gitu ya. Yang pertama anggaran berkelanjutan, jadi setelah anggaran 1 bulan direalisasi atau anggaran 1 bulan yang dibuat oleh perusahaan itu sudah dilaksanakan gitu ya, sudah mengetahui anggarannya sesungguhnya, maka penting bagi perusahaan untuk membuat kembali gitu ya anggaran di tahun juga, di bulan selanjutnya juga, sehingga sebaiknya gitu ya perusahaan memiliki anggaran bulanan selama 12 bulan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu setelah membuat anggaran induknya langsung dijabarkan dalam anggaran per bulan. Sehingga nanti perusahaan lebih mudah dalam menganalisis ternyata bulan Januari itu ada peningkatan pendapatan misalkan. Ternyata di bulan Februari itu ada peningkatan penjualan gitu ya. Ternyata di bulan Maret itu kita harus mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa ada yang namanya anggaran berkelanjutan. Jadi, ketika periodenya adalah akhir bulan, maka per bulannya itu harus dibuatkan anggaran-anggaran gitu ya. Ketika Januari selesai berarti Februari sudah harus ada anggarannya. Februari selesai, Maret itu harus ada anggarannya dan seterusnya. Nah, ada hubungannya gitu ya dengan anggaran yang selalu diperbaharui. Hampir sama di sini dikatakan bahwa anggaran yang selalu diperbaharui itu adalah hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Karena apa? Anggaran yang selalu diperbaharui itu ketika di bulan Januari ternyata terdeteksi terlalu banyak pengeluaran misalkan. Berarti di Februari kita harus memangkas gitu ya,
kan dasar membuat Februari adalah Januari. Kalau Januari kita tahu, kita sudah mengevaluasi bahwa terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu, maka di Februari itu kita harus memperbaharui anggaran yang kita buat, ya harus bisa mengurangi atau memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, yang menyebabkan nanti terlalu banyak pengeluarannya kita. Atau misalkan di bulan Januari itu ternyata pendapatan kita meningkat, sehingga perlu adanya perusahaan itu melakukan maksimalisasi terkait dengan modal yang kita punya. Misalkan kita alokasikan untuk investasi. Berarti di bulan Februari kita harus mengalokasikan pos-pos untuk investasi. Entah itu terkait penambahan aset dalam bentuk sektor real, misalkan nanti penambahan gedung, ataupun penambahan tanah, dan lain-lain gitu ya. Ataupun nanti bisa membeli saham dari perusahaan lain gitu ya, yang kita tujukan sebagai nanti ketika butuh uang bisa kita cairkan sewaktu-waktu, karena saham itu kan lumayan liquid ya, seperti itu. Kalau misalnya belinya dalam jumlah yang tidak terlalu fantastis gitu ya. Ini adalah terkait dengan anggaran yang selalu diperbaharui. Jadi ada 5 jenis anggaran utama gitu ya yang selalu ada di perusahaan. Dan ini tidak hanya berhenti di sini saja, ada banyak jenis anggaran yang nanti kita akan bahas. Oke, di sini kita masuk ke sistem penyusunan anggaran. Jadi ada 3 sistem yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyusunan anggaran. Yang pertama, sistem anggaran induk tradisional. Nah, anggaran ini disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan realisasi serta ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi kalau ada kata-kata tradisional di sini gitu ya, biasanya lebih mencakup hal-hal yang dasar saja, belum mencakup hal-hal lain yang dipikirkan secara meluas oleh perusahaan gitu ya. Di sini sistem anggaran induk tradisional berasumsi bahwa gitu ya, anggaran-anggaran harus disusun berdasarkan tahun sebelumnya gitu ya. Tentunya kita harus memikirkan bagaimana sih realisasi yang ada dan juga ekspektasinya nanti seperti apa. Ataukah nanti harus ada peningkatan profitabilitas, ataukah nanti harus ada maksimalisasi biaya yang kita punya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, zero based budgeting atau disingkat ZBB gitu ya. Jadi di sini manajer bertanggung jawab atas justifikasi setiap anggaran yang direncanakan serta taksiran biayanya. Seolah-olah aktivitas tersebut pertama kali dilakukan, namanya zero based budgeting ya. Jadi budgetingnya didasarkan pada nilai 0. Jadi di awal periode, entah itu awal tahun atau awal bulan, si manajer harus membuat anggaran seakan-akan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya atau periode sebelumnya belum melakukan budgeting sama sekali atau belum melakukan aktivitas sama sekali. Jadi benar-benar dirancang dari 0. Beda dengan sistem anggaran induk tradisional ya, anggarannya disusun dari data historical yang ada pada periode pada periode sebelumnya, entah itu periode bulanan, tahunan, dan lain-lain. Tapi kalau yang ZBB ini diasumsikan bahwa tahun sebelumnya, periode sebelumnya atau bulan sebelumnya belum pernah melakukan budgeting. Jadi ini memang agak PR ya kalau misalkan kita asumsinya periode sebelumnya belum melakukan kegiatan gitu ya. Bisa jadi menarik datanya dari taksiran penjualan yang dilakukan oleh si pihak marketing maupun pihak pemasaran. Jadi kan biasanya perusahaan itu merancang biaya-biaya operasionalnya dari pihak marketing yang sudah melakukan riset pasar. Jadi kita bisa tahu mungkin gitu ya, mungkin yang bisa kita jual adalah sekian piece barang, sehingga kita nanti melakukan anggarannya dari berangkat dari rancangan tim pemasaran yang sudah melakukan riset pasar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah planning, programming, dan budgeting system atau disingkat
PPBS. Jadi prinsipnya si PPBS ini adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Nah, kalau ini dia memang sangat-sangat profit oriented ya. Jadi untuk melakukan budgeting sangat-sangat di planning, sangat-sangat dilakukan programming gitu ya. Jadi sangat-sangat diprogram sama dia agar budgeting sistemnya itu tepat. Tepatnya gimana? Menghasilkannya nanti akan menghasilkan hasil yang paling besar. Jadi sangat-sangat dihitung keefisiensiannya berapa, ketepatan waktunya bagaimana, kemudian nanti apakah benar-benar bisa diserap oleh pasar ketika kita memproduksi sekian piece dan lain-lain. Jadi di sini memang agak rigid gitu ya perhitungannya, tidak hanya melihat dari anggaran yang sudah pernah terjadi atau data historical kita, tapi benar-benar diperhitungkan matang-matang supaya tingkat kerugian bisa kita minimalisir di sini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya pengumpulan informasi untuk penganggaran. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kumpulkan gitu ya terkait dengan informasi untuk melakukan penganggaran atau budgeting. Jadi di sini ada perkiraan penjualan seperti yang sempat saya bahas atau saya singgung tadi gitu ya. Tim produksi atau departemen operasional bisa melakukan budgeting terkait dengan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja maupun overhead pabrik dari perkiraan penjualan yang diberikan oleh tim marketing maupun tim pemasaran. Jadi di sini perkiraan penjualan itu gitu ya, memberikan data untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Nah, apabila anggaran penjualan salah, maka anggaran lain menjadi tidak dapat dianggarkan. Jadi dari perkiraan penjualan gitu ya yang dibuat oleh tim marketing maupun tim pemasaran nanti akan bisa didefinisikan gitu ya untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, anggaran pemasaran dan administrasi dan lain-lain. Jadi dari ujungnya perkiraan penjualan itu bisa ditarik untuk menjelaskan terkait dengan anggaran-anggaran dari departemen lain. Jadi sangat penting si departemen pemasaran gitu ya, departemen pemasaran melakukan riset pasar dan mengetahui berapa sih perkiraan penjualan yang bisa kita lakukan atas dasar riset yang dilakukan oleh departemen pemasaran. Kemudian tidak hanya perkiraan penjualan saja yang bisa kita jadikan informasi untuk menyusun anggaran pembelian, anggaran produksi, dan lain-lain. Tapi juga ada perkiraan-perkiraan lain yang harus kita perhatikan. Jadi di sini ada perkiraan variabel lainnya. Nah, di sini dicontohkan agen pembelian harus cermat dalam dan memiliki pengetahuan terkait dengan kemungkinan perubahan harga bahan. Nah, dalam hal ini karena ada yang bisa kita highlight adalah harga bahan gitu ya. Jadi departemen pembelian atau tim pembelian gitu ya. Di sini disebutkan agen pembelian, tim pembelian atau tim di perusahaan yang bertugas untuk terkait dengan kesiapan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan, maka dia harus jeli melihat bagaimana sih harga bahan baku yang kita butuhkan ini gitu ya. Kalau misalkan ada berbagai pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan kita, ada pemasok A, B, C, dan D, kita harus jeli melihat harga pasar bahan bakunya kita ini sebetulnya harga pasarnya berapa, dan tinggal dibandingkan saja pemasok A, B, C, dan D itu memberikan penawaran ke kita berapa. Kira-kira lebih murah yang mana dibandingkan dengan harga pasar. Nah, harus memiliki pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya untuk tim pembelian yang ada di perusahaan. Nah, seperti contoh yang ada di Nestle dan Coca-Cola gitu ya. Mereka memiliki departemen tersendiri untuk memperkirakan harga dan pasokan komoditas. Jadi mereka gitu ya, Nestle dan Coca-Cola sampai memiliki tim pembelian sendiri dalam satu departemen untuk memanage terkait dengan entah itu perkiraan harga, pasokan dari bahan bakunya kita, dan lain-lain.
Jadi sangat penting sekali gitu ya informasi-informasi terkait dengan anggaran yang harus kita lakukan. Nah, di sini sudah dimulai dari anggaran penjualan ini, nanti kita akan membahas banyak sekali anggaran dimulai dari anggaran penjualan ini. Yang pertama gitu ya, kita masuk ke anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan merupakan proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan untuk setiap produk dalam unit maupun dalam rupiah. Jadi kita di sini memproyeksikan gitu ya, berapa sih penjualan yang mungkin kita lakukan ketika kita memproduksi sekian unit produk gitu ya. Rumus yang bisa kita gunakan di anggaran penjualan, yaitu anggaran penjualan sama dengan unit yang dijual dikalikan harga jual per unit. Nah, kita kan biasanya berangkat dari berapa sih yang kita hasilkan gitu ya. Ya mau nggak mau kita melakukan rencana anggaran ya dari sekian unit yang kita hasilkan gitu ya. Kita kalikan dengan harga jual yang kita patok per unitnya, sehingga taksiran gitu ya atau anggaran penjualannya kita tahu berapa banyak. Apakah semuanya itu akan terjual? Belum tentu gitu ya. Mungkin ada satu dan lain hal ternyata tidak bisa terserap semuanya di pasar. Nah, itu menjadi penyimpangan dari anggaran yang sudah kita buat. Selanjutnya ada yang namanya anggaran produksi. Jadi untuk anggaran produksi ini merupakan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Jadi kalau misalkan kita dari sisi produksi atau dari departemen produksi, kita juga harus membuat yang namanya anggaran produksi ini. Nah, rumus yang bisa kita gunakan yaitu anggaran produksi sama dengan unit persediaan akhir yang kita miliki gitu ya, ditambah dengan unit penjualan dikurangi dengan persediaan awal yang ada di perusahaan, sehingga kita tahu bagaimana sih anggaran produksi yang harus kita buat gitu ya, sehingga tidak ada istilah kebanyakan produk karena perhitungan anggaran produksinya salah dan lain-lain. Karena apa? Ketika kita terlalu banyak memproduksi barang, otomatis persediaan kita terlalu banyak di produk jadinya. Nah, akan menimbulkan biaya-biaya lagi terkait dengan penyimpanan barang jadi, kemudian terkait dengan bisa jadi kalau tidak segera terjual, kita juga bisa mengalami kerugian. Karena apa? Jika barang yang kita hasilkan ada expired date-nya, kemudian expired date-nya sudah habis, nah otomatis kan harus membuang gitu ya, membuang dari barang yang kita miliki dan lain-lain. Jadi penting sekali melakukan anggaran produksi supaya produksi kita tidak kebanyakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya anggaran pembelian bahan baku. Nah, ini juga salah satu anggaran yang harus disusun terlebih dahulu, mengingat bahan baku harus selalu tersedia ketika si tim produksi atau departemen operasional itu membutuhkan yang namanya bahan baku. Nah, anggaran pembelian ini juga harus hati-hati ya untuk menghitungnya, karena anggaran ini juga harus hati-hati kita dalam menghitungnya, karena kalau kebanyakan ya sama aja kayak unit yang kita produksi gitu ya, harus ada tempat yang kita gunakan untuk menyimpan bahan baku dan lain-lain, sehingga penting sekali menghitung dengan benar gitu ya, atau menganggarkan dengan tepat terkait dengan bahan baku yang harus kita beli. Nah, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Pembelian bahan per unit bisa didasarkan pada persediaan akhir bahan baku yang diinginkan, ditambah dengan perkiraan penggunaan bahan baku, dan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Kemudian untuk dalam bentuk biayanya gitu ya, biaya pembelian bahan bisa digunakan rumus pembelian bahan per unit dikalikan dengan biaya pembelian per unit. Jadi kadangkala di pihak pemasok itu tidak menjual bahan bakunya hanya sesuai kebutuhan dari si konsumen gitu ya, dalam artian si konsumen atau perusahaan nih yang membutuhkan bahan baku, tapi kadang itu ada yang namanya EOQ-nya atau Economic Order Quantity, atau biasanya ada
namanya batas dari pembelian si bahan baku. Misalkan kalau si perusahaan membeli tepung terigu gitu ya, misalkan bahan bakunya tepung terigu, misalkan membeli tepung terigu 50 ton akan harganya lebih murah daripada nanti membeli per tonnya. Biasanya kan ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu perusahaan harus memikirkan apakah kita membutuhkan bahan baku di atas 50 ton. Kalau misalkan membutuhkannya di atas 50 ton, better kita beli yang langsung aja 50 ton. Karena apa? Kita nanti bisa menghemat berapa rupiah gitu ya. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan juga oleh si tim pembelian gitu ya, atau departemen pembelian yang ada di perusahaan. Selanjutnya kita membahas terkait dengan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung pun harus dianggarkan gitu ya biayanya. Di sini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Dalam hal ini kita bisa menggunakan rumus unit diproduksi dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unit dan dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung per unit. Kenapa tenaga kerja langsung harus kita anggarkan? Karena tenaga kerja langsung ini kita bayar sesuai dengan kinerja mereka, gitu ya. Contohnya ya seperti yang sudah sering saya bilang gitu ya, kalau misalkan perusahaan rokok, ya tenaga kerja langsungnya berarti ibu-ibu linting gitu ya, yang menghasilkan produk dari hasil lintingannya. Beliau dibayar sesuai dengan produksi yang bisa beliau lakukan gitu ya. Semakin banyak hasil yang tenaga kerja tersebut hasilkan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang mereka dapatkan. Beda dengan manajer gitu ya, tidak perlu menganggarkan manajer karena ya mungkin perlu di dalam anggaran secara global. Karena apa? Pasti ya yang kita keluarkan, karena gaji manajer sudah dipatok di awal gitu ya. Kalau misalkan si manajer tingkat menengah ke atas 10 juta dan seterusnya gitu ya, karena sudah pakem gitu ya, sudah ditentukan di awal, maka yang krusial yang harus dianggarkan adalah tenaga kerja langsung. Kemudian selanjutnya ada anggaran overhead. Di sini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Jadi ada anggaran bahan baku, tenaga kerja tidak langsung, dan juga overhead ya tentunya, karena ini satu kesatuan juga. Jadi biaya overhead itu selain biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan baku. Kita bisa menggunakan rumus overhead tetap ditambahkan dengan perkalian antara jumlah jam kerja langsung dianggarkan dan tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Jadi memang sangat banyak ya biaya terkait dengan overhead ini, maka kita harus menganggarkan juga dengan hati-hati supaya tidak terlalu banyak hal-hal yang kita keluarkan terkait dengan biaya overhead. Nah, selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Di sini anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Jadi sebelum membuat anggaran neraca, kita harus membuat anggaran persediaan akhir barang jadi dulu gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus unit persediaan akhir dikalikan dengan biaya per unit. Nah, selanjutnya ada anggaran harga pokok penjualan. Jadi banyak sekali anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan ya ketika perusahaan itu ingin perjalanan usahanya gitu ya, kegiatan operasionalnya terarah gitu ya, supaya tidak tiba-tiba ada pengeluaran yang terlalu besar, harus di ACC dan lain-lain. Karena apa? Harus fokus pada anggaran-anggaran yang mereka buat, kecuali di tengah jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ternyata dari tim penjualan meminta bahan bakunya lebih banyak. Nah, maka manajer harus menentukan keputusan dan kebijakan baru seperti apa gitu ya, terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah dibuat. Jadi selanjutnya di sini ada anggaran harga pokok penjualan. Di sini kita bisa menggunakan rumus anggaran bahan baku yang digunakan, ditambah dengan anggaran tenaga kerja langsung,
ditambah dengan anggaran overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang jadi, dan dikurangi dengan anggaran persediaan akhir. Tentunya ketika kita menggunakan anggaran atau membuat anggaran harga pokok penjualan, semua unsur biaya-biaya harus masuk ya. Semua unsur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus masuk. Jadi terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, sampai dengan persediaan awal itu harus masuk. Pun dengan persediaan akhir yang menjadi pengurangnya nanti. Karena harga pokok penjualan ini adalah semua elemen yang harus kita masukkan sehingga kita bisa mematok berapa sih nanti harga wajar yang kita cantumkan dalam menjual produk yang sudah kita produksi. Selanjutnya ada yang namanya anggaran pemasaran. Nah, di sini kita mengetahui gitu ya, kita harus mengetahui berapa sih pengeluaran yang direncanakan untuk melaksanakan aktivitas penjualan dan juga distribusi barang yang sudah kita hasilkan. Nah, tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi saja, karena kita harus menghasilkan uang dari kegiatan produksi tersebut, sehingga kita harus melaksanakan yang namanya pemasaran, penjualan dan distribusi tentunya supaya barangnya bisa sampai ke tangan konsumennya kita gitu ya. Sebetulnya harusnya masih ada biaya-biaya lain, mungkin nanti bisa di-cover di anggaran administrasi atau yang lain-lain gitu ya, terkait dengan periklanan yang harus kita lakukan agar si konsumen aware dengan produknya kita gitu ya. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah anggaran biaya pemasaran tetap total ditambahkan dengan perkalian antara tarif biaya pemasaran variabel variabel per unit gitu ya, dikalikan dengan unit yang dijual. Kemudian, nah di sini juga ada anggaran biaya riset dan pengembangan. Nah, tentunya gitu ya, sebelum melakukan riset ada anggaran-anggaran riset yang disiapkan oleh si perusahaan gitu ya. Di sini riset dan pengembangannya juga terkait dengan bagaimana sih kita mengetahui kebutuhan konsumen, kemudian apa yang diinginkan konsumen, kemudian ekspektasi terhadap suatu barang itu seperti apa, dan lain-lain, supaya ketika kita melakukan produksi terkait dengan suatu barang tidak melenceng dari keinginan dan kebutuhan dari konsumen kita gitu ya, atau pasar sasaran kita. Selain itu juga ada yang namanya anggaran biaya administrasi. Tentunya ini menganggarkan biaya-biaya administrasi yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian anggaran laporan laba rugi sebelum nanti akhirnya kita bisa membuat laporan laba rugi karena sudah ada ya laporan penjualannya, kemudian laporan biaya-biayanya, sehingga kita tahu laba atau rugi yang kita dapatkan. Kita harus juga menganggarkan supaya kita tahu melencengnya seberapa jauh. Kalau misalkan itu rugi gitu ya, kalau misalkan itu laba ya nggak apa-apa, kita bisa meningkatkan laba sampai berapa persen gitu ya, itu akan lebih baik kalau misalkan labanya bisa meningkat. Kemudian anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa, tadi kan yang anggarannya banyak tadi kan otomatis karena ada produksi dan lain sebagainya, otomatis gitu ya, itu adalah untuk perusahaan manufacturing. Tapi anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa itu juga harus dibuat, karena apa? Pastinya semua perusahaan itu akan melakukan penjualan gitu ya, akan mendapatkan suatu pendapatan dan juga akan mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan effort gitu ya dalam bentuk uang tentunya, dan bisa memaksimalkan laba perusahaan, maka perlu adanya anggaran operasional yang dibuat, baik itu untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, kemudian ya, sepertinya ini yang terakhir gitu ya, penyusunan anggaran keuangan. Ini ada anggaran kas, anggaran neraca, dan juga anggaran laporan arus kas. Jadi terkait dengan penyusunan anggaran keuangan dibagi lagi menjadi anggaran kas, neraca, dan laporan arus kas. Nah, untuk anggaran kas sendiri di sini rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas gitu ya. Jadi sumber dan penggunaan dana itu dituliskan di anggaran kas gitu ya. Jadi kasnya
sumbernya dari mana, apakah dari dana pribadi, apakah dari dana modal yang diberikan orang gitu ya, apakah penggunaannya sudah tepat dan lain-lain harus dituliskan di dalam anggaran kas. Kemudian yang selanjutnya, anggaran neraca. Jadi di sini disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Jadi neraca ini setelah membuat anggaran kas gitu ya, kita juga harus membuat anggaran neraca supaya nanti kita bisa tahu neraca kita itu posisinya baik atau buruk, atau keuangannya kita itu sehat atau tidak sehat gitu ya. Kemudian anggaran laporan arus kas. Jadi di sini tentunya menyajikan perubahan kas dan setara kas. Jadi tidak hanya kas yang ada di perusahaan saja, namun yang setara kas. Di antaranya ada apa? Investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang sewaktu-waktu bisa dicairkan oleh si perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, ternyata masih ada, tinggal satu ini kayaknya. Jadi, yang terakhir ada yang namanya anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis itu apa? Anggaran induk yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Namanya statis ya, jadi dia hanya pengulangan di kegiatan yang sama. Maka dia bilang bahwa anggaran ini disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Dalam aktivitas tertentu yang sama, anggaran tersebut diulang-ulang gitu ya, namanya statis. Nah, kalau yang fleksibel menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas yang menyediakan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Jadi fleksibel ini lebih memperhatikan pada nanti perkiraan biayanya atas dasar aktivitas seperti apa dan nanti bisa menyesuaikan gitu ya dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Jadi lebih fleksibel, lebih tidak kaku gitu ya keputusan terkait dengan anggaran fleksibel. Nah, mungkin cukup di sini ya. Oke, masih ada. Mungkin ini yang terakhir gitu ya, karakteristik sistem penganggaran yang baik. Jadi ketika kita membuat suatu anggaran harus ada karakteristik sistem penganggaran yang baik. Di antaranya ada umpan balik mengenai kinerja yang sering. Jadi terkait dengan anggaran yang sudah dibuat, tentunya seorang manajer itu harus menanyakan juga umpan baliknya. Jadi masukan dari setiap entah itu anggota atau rekan sejawat atau departemen yang berhubungan dengan departemennya, supaya apa, tahu bahwa pencatatan anggaran itu sudah tepat atau belum gitu ya. Kemudian insentif keuangan dan non keuangan, tentunya dalam kegiatan operasional perusahaan tidak hanya keuangan saja yang kita perhatikan, tapi yang non keuangan juga kita perhatikan ya. Tidak selalu atasan itu akan memberikan insentif dalam bentuk uang kepada bawahannya, tapi ketika bawahannya itu diberikan reward kayak entah itu diajak makan bersama, kemudian diberikan reward dalam bentuk piagam penghargaan ketika mencapai titik tertentu dan lain-lain, supaya tetap kedekatan antara atasan dan bawahan itu terjaga gitu ya. Kemudian penganggaran partisipatif di sini terkait dengan pencatatan anggaran atau pembuatan anggaran itu harus mengajak juga gitu ya tim yang terkait, tidak hanya manajer itu membuat sendiri terkait dengan anggarannya, tapi juga melibatkan bawahannya terkait dengan hal-hal yang dia kerjakan. Jadi ada partisipasi dari semua pihak di sana. Kemudian ada standar realistis, jadi harus ada standar yang bisa dilalar gitu ya, realistis, jadi sesuai dengan kenyataan. Standarnya harus sesuai kenyataan agar perusahaan tidak terlalu banyak kerugian dan juga bisa memaksimalkan laba yang didapat. Nah, selanjutnya terkendalikan biaya, tentunya kalau sudah dianggarkan akan lebih susah ketika melampauinya gitu ya. Kalau misalkan batasnya sekian ya sudah harus sesuai batas anggarannya gitu ya. Maka bisa lebih mudah biaya itu akan terkendali ketika ada yang namanya anggaran. Kemudian banyak ukuran kinerja yang bisa manajer lakukan dalam penganggaran yang efektif ini.
Karena kinerja itu dinilai dari satu batasan gitu ya. Ketika sudah ada batasannya, kemudian melampauinya, kalau bisa melampaui yang lebih baik nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan melampauinya terlalu banyak biayanya, ya nanti akan merugikan perusahaan sendiri. Seperti itu. Nah, ternyata sudah selesai, PPT-nya sudah habis. Nah, sekarang teman-teman bisa menanyakan terkait dengan penjelasan yang sudah saya buat, gitu ya. Jadi, untuk penjelasannya cukup, gitu ya. Ternyata banyak sekali anggarannya yang bisa kita pelajari. Sekarang gantian teman-teman yang bertanya. Saya tadi sudah menjelaskan panjang lebar, gitu ya. Sekarang gantian teman-teman yang bertanya. Monggo dipersilahkan.